Jika menyebut khasanah kuliner Minang, tentu kita tak akan pernah bosan untuk menyantapnya. Terkenal dengan bumbu rempah sekaligus sensasi pedas, sajian rumah makan Padang memang selalu tampak menggiurkan. Tak terkecuali dendeng batoko. Irisan daging tipis yang lembut dipadukan dengan sambal merah ataupun hijau membuat kuliner ini menjadi favorit dari banyak orang. Dendeng batoko tuh makanan yang paling aku suka banget dari Padang tuh. Itu dari daging sapi. Terus rasanya tuh pedes dan gurih banget. Makanya aku sering makan. Deskripsinya itu lebih kayak rendang, cuma lebih enak. Terus dia rasanya lebih ke pedes aja gitu. Tak hanya lezat saja, dendeng batoko ternyata menjadi bukti tangan dingin leluhur untuk menciptakan masakan lezat. Bagaimana tidak, daging alat yang biasanya dimasak hampir setengah hari di Amerika bisa disulap menjadi lembut oleh juru masak Minang hanya dalam waktu kurang dari 2 jam. Teknik yang muncul dari bentuk kearifan lokal sekaligus bentuk adaptasi terhadap lingkungan. Bahkan disebut-sebut teknik itu lebih maju dari peradaban barat. Seperti apa kisahnya? Selengkapnya dalam Secret Story, mengungkap rahasia di balik cerita. Biasa disebut dendeng lambok oleh warga lokal, penyebutan batoko sendiri berasal dari bahasa Minang yaitu tokok atau memukul. Wajar saja untuk membuatnya daging tebal akan dipukul-pukul agar menghasilkan tekstur yang lembut. Dendeng batoko menjadi bagian dari ragam kuliner daging yang biasa disajikan oleh rumah makan Padang. Dendeng itu juga terdiri dari beberapa macam, ada dendeng kering, ada dendeng batoko, ada dendeng basah, ada dendeng rabu, ada dendeng baragi gitu. Melansir dari berbagai sumber, dendeng sebagai olahan daging tipis sudah eksis sejak ratusan tahun silam. Bahkan di Pulau Jawa, nama dendeng tercatat pada prasasti Taji, era kerajaan Medang di abad ke-9. Hanya saja ada perbedaan khusus dari dendeng di Pulau Jawa dengan yang banyak tersebar di Sumatera Barat, terlebih dendeng batoko. Hal itu bisa langsung kita lihat dari tekstur dendeng batoko sendiri. Alih-alih berupa selembar daging tipis kering, batoko punya tekstur yang lebih basah. Hal itu membuat dendeng ini lebih sering disantap langsung daripada diawetkan seperti dendeng lainnya. Biasa menggunakan daging sapi bagian paha, daging diiris tipis dengan ukuran sekitar 1 hingga 2 cm. Daging kemudian dipukul-pukul agar serat dagingnya terpecah. Dengan begitu, bumbu akan dengan mudah meresap. Setelah itu, daging yang telah dibumbui bisa dibakar atau digoreng. Baru kemudian dibuatkan sebuah sambal yang biasanya menggunakan cabai hijau dengan rempah-rempah. Berbeda dengan rendang ataupun dendeng kering yang membutuhkan waktu berjam-jam. Dendeng batoko hanya butuh waktu maksimal 1 jam untuk merebus daging. Dan ini dendeng dari daging sudah kita rebus. Kita rebus dengan air kelapa, garam, dan daun salam ya. Nah, ini hasilnya yang sudah rebus. Dan ini harus digeprek dulu. Gepreknya biasa aja gitu ya, Pak? Iya, santai aja. Supaya dia tidak hancur, tapi dia memar gitu. Menggeprek ini itu penuh dengan ini supaya dia betul-betul dagingnya itu memar. Kalau nggak memar tadi masih kayak tadi, dia alot dagingnya. Disajikan dengan berbagai menu lainnya seperti nasi dan protein khas Minang, membuat dendeng batoko ini memberikan cita rasa yang luar biasa ketika disantap. Tekstur dendeng batoko yang lembut serta rasa gurih, asam dan pedas yang menyengat dari cabai cocok sekali dengan lidah orang Indonesia yang suka pedas. Dendeng batoko pun sangat kental dengan sajian adat bagi masyarakat Minang. Dalam acara-acara adat seringkali dijumpai hidangan dendeng batoko. Biasanya sih orang Minang itu memasak dendeng batoko itu ketika ada acara-acara keramaian. Misalnya pesta perkawinan sebagai varian menu. Kemudian acara lebaran, lebaran haji ataupun Idul Kurban, mereka biasanya membuat dendeng sebagai varian menu untuk
aneka masakan Minang supaya tidak bosan, supaya banyak ragam lauk gitu. Yang lebih istimewanya lagi, teknik memasak dendeng batoko ini menjadi salah satu bukti kecanggihan teknik memasak masyarakat Minang. Bagaimana tidak, bagian dekat paha sapi atau biasa disebut brisket ini bukan hal yang mudah untuk diolah, apalagi sampai lumer di mulut. Disebut juga sandung lamur, masyarakat barat terutama Amerika mengharuskan metode slow cooking dengan pengasapan untuk menghasilkan brisket yang lembut dan juicy. 8 jam adalah waktu minimal yang dibutuhkan. Jika melihat proses dendeng batoko, tentu jauh perbandingannya. Teknik yang sama juga terdapat pada proses empal gepuk kebanggaan masyarakat Sunda. Sajian yang sudah berusia ratusan tahun ini juga bukti kecanggihan juru masak Nusantara demi mengolah daging yang keras menjadi sajian yang lembut dan mudah dikunyah. Terlacak sejak abad ke-15 Masehi sebagai makanan para bangsawan, empal gepuk juga memakai bagian paha daging sapi yang dipukul hingga empuk. Nama gepuk sendiri bisa berarti dipukul-pukul, direbus atau diungkep bersama bumbu-bumbu rempah yang khas dari daun salam, lengkuas, asam jawa. Empal gepuk menyajikan sensasi rasa yang manis dan gurih. Menurut Syarif yang ahli dalam membuat gepuk, waktu yang pas untuk merebus daging sekitar 30 menit saja. Angkat lalu dipukul-pukul sampai empuk. Barulah direbus kembali dengan racikan bumbu rempah spesial. Tak perlu lama-lama, rebus selama 5 menit saja. Makanya kita taruh 30 menit itu udah paling pas ya. Udah dites juga sih 30 menit. Kalau kelebihan bakal hancur juga sih kalau kayak direbus sih sebentar, kurang lebih 5 menit ya, biar dia mengental dulu. Nah kalau udah mengental kita baru masukin empalnya, biar dia gampang melekatnya. Banyak yang menyebut empal gepuk yang bisa bertahan 3-4 hari adalah bentuk kearifan leluhur Tanah Priangan ketika mengolah sebuah masakan. Untuk keterbatasan di zaman dulu, kan kondisinya nggak seperti sekarang, semuanya gampang. Orang-orang zaman dulu tuh harus mikir gimana caranya untuk proses makanan yang mereka bisa konsumsi bukan untuk 1 kali, tapi bisa dilanjutkan untuk hari kedua, ketiga, dan selanjutnya. Kalau diurutin itu semua ada, itu di semua daerah ada. Hal serupa pun bisa disebutkan pada dendeng batoko. Bagi masyarakat Minang, makanan ini tak hanya sebatas santapan saja. Lebih dari itu, dendeng batoko memiliki makna yang dalam, bahkan menjadi simbol dari filosofi hidup. Jadi bagaimana manusia itu seperti dendeng yang dipukul-pukul, kemudian sampai orang Padang bilang sampai nyanya, gitu. sampai remuk gitu ya. Nah kemudian dikasih bumbu, dikasih ini, dan kemudian digoreng, dikasih lagi cabai. Artinya orang Minang itu sangat paham dengan sulitnya kehidupan. Mereka harus siap menahan tempaan ujian kehidupan. Sebuah filosofi yang membuat masyarakat Minang menjadi entitas yang tangguh bahkan ketika harus merantau dan bertahan hidup jauh dari tanah kelahiran. Ketika mereka mau merantau, orang tuanya membekali mereka dengan dendeng, yang dimana dendeng ini juga tahan lama. Dia dimasak tahan lama, jadi dibekali dendeng. Anakku, ketika engkau pergi merantau, ingatlah bahwa nasibmu seperti dendeng ini. Kamu tidak akan bisa langsung menjadi orang hebat, tapi kamu akan menjadi hebat ketika kamu telah ditempa oleh masalah-masalah, ditempa oleh pahitnya kehidupan. Itulah yang membuat orang menjadi mapan, menjadi tahan uji gitu.